warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita suatu karunia yang begitu besar, yaitu dengan menurunkannya hujan melalui kumpulan awan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 68-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Para sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan turunnya hujan, seorang muslim selayaknya mengetahui berbagai adab yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun hujan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan kepada umatnya dalam seluruh perkara, tidak terkecuali dalam perkara hujan. Bahkan setiap muslim patut mengetahui berbagai tuntunan syariat dalam setiap perkara agar mampu mengamalkannya, sehingga pahala akan senantiasa mengalir kepada dirinya. Adab yang dituntunkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujannya kepada permukaan bumi ini, diantaranya yaitu yang pertama, takut dan merasa khawatir terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak sehingga terlihat lidahnya. Beliau hanya tersenyum. Apabila beliau melihat awan mendung dan mendengar angin kencang, maka wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera berubah. Aisyah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku memperhatikan apabila manusia melihat awan mendung, maka mereka bergembira karena mengharap hujan akan turun. Tetapi aku memperhatikan dirimu ketika datang mendung, kegelisahan nampak di wajahmu. Aisyah kembali berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, wahai Aisyah, tidak ada yang dapat menjaminku bahwa awan tersebut mengandung azab atau tidak. Sungguh, suatu kaum telah diazab dengan angin yang sangat kencang, sedangkan mereka mengatakan, inilah awan yang akan mengirimkan hujan kepada kami. Hadis riwayat Muslim. Adab yang kedua ketika turun hujan adalah berdoa ketika hujan telah turun. Apabila hujan turun, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan maka beliau berdoa dengan lafaz Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang baik dan bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Imam Asy-Syafi'i menyebutkan sebuah hadis mursal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bergegaslah berdoa di waktu yang mustajab, yaitu ketika bertemunya dua pasukan di medan pertempuran, sholat ketika hendak dilaksanakan, dan turunnya hujan. Adab ketika turun hujan yang ketiga yaitu memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi yang semula tandus akan kembali subur ketika hujan membasahinya. Hal ini merupakan salah satu nikmat Allah yang diturunkan kepada para hambanya dan patut disyukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Para sahabat sekalian, adab ketika turun hujan yang keempat adalah disunnahkan kita untuk mengguyurkan sebagian badan kita dengan air hujan. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, hujan mengguyur kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap sebagian bajunya sehingga hujan membasahi sebagian tubuhnya. Kami bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal ini? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku melakukannya karena hujan tersebut adalah rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Adab ketika turun hujan yang kelima adalah jangan sekali-kali kita mencela hujan. Sungguh sangat disayangkan sekali ketika setiap Muslim sudah mengetahui bahwa hujan adalah merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yursilur riyaha busran baina yaday rahmatih. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu berupa hujan. Demikianlah para sahabat sekalian beberapa amalan atau adab yang bisa diamalkan oleh kita ketika hujan
turun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hujan yang bermanfaat dan menjadi rahmat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.